Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa Anggraini, NIM 535 dari Prodi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang membuat form cetak mahasiswa dan juga prosesnya. Jadi, pertama-tama kita akan membuat layout atau tampilannya dulu. Nah, ini adalah tampilannya yang sudah saya buat. Jadi pertama-tama itu caranya klik layout atau klik kanan di layout, lalu klik new. Setelah itu klik layout resource file. Nah, di sini kalian bisa memberikan nama sesuai form yang kalian butuhkan. Contoh di sini saya membuat form cetak mahasiswa. Karena saya sudah membuat, maka saya cancel. Setelah itu berikan shortcut seperti ini. Jadi di sini yang atas ini tampilannya, lalu ini tulisan di atasnya. Ini ya profil mahasiswa. Setelah itu ada kolom NIM, lalu ada kolom nama. Setelah itu ada kolom untuk program studi dan juga button untuk unduh file. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat tampilannya, nah kita bisa melanjutkan di proses tampil mahasiswa. Ini ada shortcutnya, jadi array list ini untuk menampilkan data listnya, dan juga untuk array list yang kedua untuk list NIM-nya, seperti itu. Nah, untuk public class-nya itu juga harus sama dengan namanya. Selanjutnya ada database helper-nya, jangan lupa. Dan untuk kelola data ini untuk menampilkan data saat halaman dibuka. Dan untuk ketika dipilih item lalu muncul dialognya itu ada di set on click listener, seperti itu. Nah, untuk select from mahasiswa itu jadi datanya itu diambil dari data mahasiswa, seperti itu. Nah, untuk toasnya atau notifnya itu ketika tidak ada data yang ada di sana, maka akan ada notif data masih kosong, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk buttonnya ada edit, hapus, cetak, dan juga batal. Nah, itu ada beberapa fungsi dari buttonnya, dan harus ada proses tampil mahasiswanya itu. Nah, selanjutnya untuk override protect void itu untuk mengotomatisasi refresh ketika telah dihapus, atau juga untuk otomatisasi refresh ketika kembali dari edit, seperti itu. Dan ada notif data berhasil dihapus ketika sudah dihapus. Nah, selanjutnya kita lanjut ke form cetak dosen. Karena kan tadi kita ingin membuat dua tampilan, yaitu form cetak mahasiswa dan juga cetak dosen. Nah, untuk tampilannya hampir sama dengan tampilan cetak mahasiswa tadi. Ada profil dosen, NIDN, nama sama alamat, dan juga button unduh PDF-nya. Jadi ini hampir sama dengan form cetak mahasiswa. Terus untuk proses cetaknya, ini proses cetak mahasiswa. Nah, ini database helpernya atau database yang dibuatnya itu kan dari mahasiswa. Jadi ada text view apa saja, ada NIM, nama, prodi, dan juga button print. Nah, untuk
override-nya itu kan dari form cetak mahasiswa. Nah, ini juga ditampilkan di form cetak mahasiswa itu. Terus selanjutnya apa saja yang dicetak nantinya itu ada NIM, TV NIM itu, lalu nama, prodi, dan juga button print. Jadi ketika ditampilkan data atau dari NIM-nya, bisa button print-nya itu langsung mengenerate ke PDF seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data mahasiswa itu kan dari database. Nah, itu ada apa saja? Ada NIM, nama, dan juga program studinya. Nah, selanjutnya untuk mengenerate PDF dan juga menyimpan supaya aman untuk semua Android, harusnya ini ada shortcut-nya ini. Jadi keseluruhan ini untuk Android 4.1 dan juga Android 14 seperti itu. Nah, yang dicetak itu apa saja berupa dokumen seperti itu. Jadi dari data mahasiswa dengan cetak PDF seperti itu. Nah, untuk tasnya atau notifnya, jadi ketika berhasil disimpan maka akan ada notif PDF berhasil disimpan. Nah, ketika tidak maka akan ada notif gagal memuat PDF seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih di proses cetak dari form cetak dosen. Jadi kan harus ada proses cetaknya juga. Nah, di sini hampir sama dengan proses cetak mahasiswanya tadi. Cuman data yang di print itu atau yang dicetak ada NIDN, terus nama dan juga alamat, tetap buttonnya tetap print. Jadi itu data-datanya yang akan dicetak seperti itu. Lalu ada juga perubahan penting untuk supaya folder itu aman. Jadi ini itu aman untuk apa? Nah, ini di sini ada minimal SDK 16 dan juga Android 10 ke atas seperti itu. Nah, untuk tuasnya atau tampilannya sama seperti tadi. Ketika PDF berhasil disimpan maka akan ada notif PDF berhasil disimpan, dan juga ketika tidak maka akan tampil gagal memuat PDF. Selanjutnya jangan lupa kita panggil juga di Android manifest biar bisa dilihat. Nah, di sini tambahkan juga proses cetak dosen dan juga proses cetak mahasiswanya supaya nanti bisa dipanggil. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya ini tampilan awalnya, kita bisa klik lihat data mahasiswa. Lalu ini data mahasiswa yang saya sudah input sebelumnya. Kita klik. Nah, kan ada beberapa aksi, ada edit, hapus, cetak, dan juga batal. Kan kita tadi membuat cetak, jadi kita bisa klik cetak dan juga jadi ini ada halaman cetak profil mahasiswa, terus profil mahasiswa, terus ada NIM, nama, dan juga program studinya. Setelah itu kita bisa unduh PDF atau klik. Nah, di sini akan ada notif PDF berhasil disimpan ketika prosesnya itu benar dan juga PDF-nya berhasil disimpan. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bisa klik lihat dosen. Maka akan muncul seperti ini. Lalu klik, ada beberapa aksi kayak tadi, bisa klik cetak, terus ada ini, bisa klik unduh PDF. Nah, ini PDF tersimpan. Jadi itu tampilannya ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.